jarak itu bisa mendekatkan kita. Sejauh manapun itu akan mampu memberikan dekat kepada kita. Sedekat apapun juga bisa menjauhkan dari diri kita. Bukan jarak yang menjadi ketentuan di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita mampu menciptakan hubungan interaksi kita benar-benar terjadi. Jauh bagaimanapun saat ini komunikasi kita menjadi dekat. Kalau dulu dengan surat, kalau dulu dengan berbagai macam cara masih ada interaksi, bukan menjadikan dekat. Yang menjauhkan kita karena kita ada ketakutan. Yang menjauhkan kita karena kita tidak pernah mau tahu apa yang akan terjadi, apa yang menjadikan semua itu. Seperti dikatakan tadi, waktu ingin pergi, berpisah, kesan apa yang terjadi? Waktu ingin pergi ke kantor, ada kesan apa yang tercipta? Kesan inilah yang akan terus mengikat kita. Tapi kalau kesannya adalah ketakutan, pergi jauh sekolah, di luar negeri, di luar kota, maka yang terpikirkan kita, nanti di sana dia ngapain? Seorang istri yang sudah berprasangka, sudah mempersepsikan sesuatu yang tidak pernah dia inginkan, maka di saat itulah kegelisahan kita. Kita tidak inginkan suami yang jauh itu melakukan sesuatu yang Allah tidak inginkan. Tidak, semua orang tidak akan pernah ada yang mau. Apalagi istrinya yang sayang. Tapi kalau sudah menggunakan persepsi yang salah, anggapan yang salah, maka perasaan kita akan terus digoda oleh kesalahan itu. Waktu dia pergi, waktu suami kita pergi yang jauh, tapi kalau kita merasakan bahwa dia sedang berjuang, dia sedang sekolah, dia sedang berpikir bahwa nanti dia akan mendapatkan sesuatu yang akan diberikan kepada keluarganya, itu menjadikan diri kita tenang. Tapi kalau kita sudah punya persepsi yang negatif, waktu mau pergi jauh, mau sekolah, nanti di sana ada temannya, nanti di sana dia akan melakukan yang begini, nanti kalau dia ke sana ketemu sama dosennya, semua pikiran-pikiran negatif itulah yang membuat diri kita resah. Oleh karena itu, kalau kita mampu membuat satu kesan dan berpikir yang baik, apa yang akan terjadi pada suami kita yang jauh, insya Allah akan menjadi dekat. Kalau yang dekat pun, misalnya dia pergi tapi pikiran kita selalu terbayang, oh nanti dia ketemu sama wanita, di kantornya nanti dia akan berpikir seperti ini, nanti di kantor dia akan bertemu dengan teman-temannya, nanti ada sekretarisnya, nanti ada semua yang terpikirkan, maka kita akan mengalami gelisah. Suami yang nggak akan pergi ke kantor, nanti istri saya kedatangan tamu, nanti ada orang yang datang, saya nggak tahu. Itu juga di kantor kita akan gelisah. Semua itu dari bagaimana kita mampu mempersepsikan yang baik, melihat yang baik. Oleh karena itu, sebelum berpisah, sebelum meninggalkan, ada kesan yang membuat dirinya tenang. Ada kesan yang baik yang mengiringi kepergiannya, yang membuat perpisahannya tersebut sesuatu yang indah dan yang akan terus berkenang sampai dia akan kembali lagi, dan kenangan itu akan terus tercipta kembali. Perhatikan, ketika kita pergi ke kantor, ke luar negeri, kemana saja, perasaan sudah gelisah, waktu pulang bertemu kembali,
perasaan gelisah itu meningkat. Perasaan gelisah itu akan terus. Nah, benar gak ini? Dia akan mencari. Yang dicari apa? Yang dicari benar gak persepsi dia waktu meninggalkan, waktu berpisah. Baik itu istri maupun suami. Persepsi yang salah akan membuat sesuatu kegelisahan. Maka pada saat itu gak nyaman. Pergilah, berpisahlah dia. Oke, dia sudah berpisah, sudah mengajukan perpisahan. Kemudian bagaimana bisa menyatukan kembali? Kita sebagai orang tua ingin anak-anaknya bahagia. Kembalikan kepada istri atau suami yang merasakan gelisah atau tidak, atau berpikir yang tidak nyaman, informasikan bahwa semua itu tidak terjadi. Berikan informasi-informasi yang baik terhadap istri. Sampaikan kepada anak kita, kalau anak kita wanita, kita sampaikan bahwa suamimu baik. Dia bekerja, dia tidak akan melakukan. Itu buktinya di EG-nya dia berfotohan, dia duduknya bersamaan. Itu persepsi. Jangan perhatikan bahwa dia akan sayang sama kamu. Jadi masukkan informasi yang baik kepada istri. Juga informasikan kepada calon suami yang kembali. Sesuatu istrinya baik, dia juga merindukan, dia sayang. Mungkin pada saat itu dia bingung sama dirinya, kenapa dia paksakan untuk meminta pisah. Nah, proses informasi yang baik ini yang akan mendekatkan. Kembali kepada persepsi. Rubah persepsi anak kita. Rubah persepsi mantan suaminya yang akan kembali kepada menjadi suaminya. Persepsikan kebaikan-kebaikan, pasti dia akan merasakan tenang. Oleh karena itu, informasi yang baik akan menghapus segala sesuatu yang tidak baik. Terima kasih. Here to be the best, now to be happy.